Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Salam jumpa kembali dengan saya Joni Widodo di Joni Widodo Channel. Pada video kali ini saya akan mengulas tentang kisah inspiratif tempayan retak. Seorang tukang air di Palembang, Sumatera Selatan memiliki dua tempayan besar yang selalu digunakan untuk membawa air dari sumber mata air menuju rumah majikannya. Kedua tempayan itu masing-masing digantungkan pada ujung pikulan yang disandangkan menyilang pada pundaknya. Ternyata satu dari tempayan itu retak, sedangkan tempayan yang satunya lagi tidak. Dia utuh sempurna. Tempayan yang utuh itu selalu bisa dan mampu membawa air penuh dalam perjalanan panjang dari mata air menuju ke rumah majikannya. Sedangkan tempayan yang retak hanya mampu membawa air setengahnya saja. Selama 2 tahun, hal ini terjadi setiap hari. Si tukang air hanya bisa membawa 1,5 tempayan air ke rumah majikannya. Tentu saja si tempayan yang sempurna atau yang utuh merasa bangga akan prestasinya karena dapat melaksanakan tugasnya dengan sempurna. Namun si tempayan retak yang malang itu merasa sangat malu akan ketidakmampuannya dan merasa sedih karena hanya dapat memberikan setengah dari air yang seharusnya dapat diberikannya. Setelah 2 tahun merasa tertekan oleh kegagalan pahit ini, tempayan retak itu berkata kepada si tukang air, "Saya sungguh malu pada diri saya sendiri, Tuan, dan saya ingin memohon maaf kepadamu." "Loh, kenapa? Kenapa kamu harus malu?" tanya si tukang air. "Ya, karena selama 2 tahun ini saya hanya mampu membawa setengah porsi air dari yang seharusnya dapat saya bawa. Retakan pada sisi tubuh saya ini telah menyebabkan air yang saya bawa bocor dalam perjalanan menuju ke rumah majikan kita. Karena cacatku itulah, Tuan, saya telah membuat Tuan rugi," jawab si tempayan retak itu menyesali kondisinya. Dia pun terlihat begitu sedih. Si tukang air pun merasa iba dan berempati kepada si tempayan retak. Dan dalam empatinya, si tukang air berkata, "Jika kita kembali ke rumah majikan kita besok, aku ingin kamu memerhatikan bunga-bunga indah yang ada di sepanjang jalan," pinta si tukang air. Ketika mereka naik ke bukit, si tempayan retak pun memperhatikan dan baru menyadari bahwa ada bunga-bunga indah di sepanjang sisi jalan. Itu membuatnya sedikit terhibur. Namun pada akhir perjalanan, si tempayan retak pun kembali bersedih karena separuh dari air yang dibawanya telah bocor, dan kembali si tempayan retak itu meminta maaf kepada si tukang air atas kegagalannya. Si tukang air kemudian berkata kepada si tempayan retak, "Apakah kamu memerhatikan adanya bunga-bunga indah di sepanjang jalan di sisimu, tapi tidak ada di sebelah tempayan yang utuh itu?" "Itu karena aku selalu menyadari akan cacat dan kekuranganmu, dan aku memanfaatkannya," tandas si tukang air. "Aku telah menabur dan menanam benih-benih bunga dan bibit pohon di sisimu. Dan setiap hari sepulangnya dari mata air, kamu menyirami benih-benih bunga yang kemudian tumbuh dan berkembang menjadi bunga-bunga yang indah, serta bibit pepohonan yang kemudian tumbuh besar dan menghasilkan buah-buah yang segar," lanjut si tukang air. "Selama 2 tahun ini, aku telah memetik bunga-bunga indah untuk menghiasi meja dan dinding di rumah majikan kita, serta memetik beraneka jenis buah untuk majikan kita. Dan sebagian dari buah-buah itu
kuberikan kepada siapapun yang membutuhkannya. Tanpa kamu, sebagaimana kamu adanya saat ini, majikan kita tidak dapat menghias rumahnya dengan bunga-bunga yang indah seindah sekarang ini. Majikan kita dan tetangga kita pun tak dapat menikmati beraneka macam buah dengan aneka rasanya yang beragam. Kakak-kakak, adik-adik, dan sahabatku dimanapun berada, setiap kita mempunyai cacat dan kekurangan dari kita sendiri. Setiap kita adalah tempayan yang retak. Jika kita mau, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Segalanya, akan menggunakan kita untuk menghias mejanya. Di mata Tuhan yang Maha Bijaksana, tidak ada yang terbuang percuma. Jangan takut akan kekurangan kita. Kenalilah kekurangan dan kelemahan kita, dan kita pun akan menjadi sarana keindahan Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian video inspirasi kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di lain kesempatan. Salam.